ini Bapak Ibu ya, visi SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Nggak salah-salah ya, menghasilkan lulusan yang unggul, menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non akademik. Kalau non akademik kayaknya sudah terbukti ya, Bu Maya ya, sudah banyak lah untuk non akademik. Kalau akademik insya Allah sambil jalan dibuktikan dengan apa? Salah satunya adalah yang masuk dalam jalur SNBP. Kita luar biasa. Kalau saya mendengarkan cerita dari sekolah lain, waduh, saya akreditasinya masih B. Nah kalau masih B, baru 25% misalnya untuk ya meranking siswa eligible. SMA 6 berapa? Sudah A, maka siswa eligible-nya bisa 40. Terus yang masuk ke perguruan tinggi berapa jalur SNBP? Ternyata ya itulah kondisi sekolah kita. Bahkan ada siswa yang sudah masuk eligible mundur akhirnya habis ya Pak ya untuk IPS yang jatahnya 40% jadi cuma 30%. Nah itu kelebihan dari sekolah kita. Udah jadi siswa eligible malah mundur gitu kan. Di sekolah lain berebut untuk bisa menjadi siswa eligible, bisa mendaftar di perguruan tinggi melalui jalur SNBP atau nilai rapor. Nah itulah kelebihan dari sekolah kita gitu, yang akademik. Tapi kalau yang non akademik semangat, apalagi kalau futsal, apalagi gulat, kuras ya dan yang lainnya, semangat ya. Kalau setiap sekolah kan punya kultur yang berbeda. Tentunya psikomotor di sekolah kita baru yang ranking atas, yaitu psikomotor. Kemudian berjiwa kewirausahaan berlandaskan iman dan takwa. Jiwanya kewirausahaan. Kewirausahaan kan banyak. Tapi insya Allah ya, guru PKWU ini bisa menunjang, mendukung daripada isi sekolah kita yang berjiwa kewirausahaan berlandaskan iman takwa dan berkarakter dalam lingkungan yang bersih, higienis. Nah perlu Bapak Ibu ketahui bahwa minggu kemarin saya dan Saudara Bos Bintek, Pak Oman Bintek juga dengan waktu yang sama, yaitu sekolah kita dari Kabupaten Kota Bandar Lampung itu hanya SMA 6 yang mengikuti gerakan sekolah sehat GSS. Salah satunya yaitu tadi itu yang bawah ya, berkarakter dalam lingkungan yang higienis bersih. Jadi mulai sekarang kita harus menjaga kebersihan sekolah kita. Hasil daripada Bintek GSS itu nanti akan disampaikan, kita atur waktunya dulu ya, karena di situ harus bentuk tim, karena setiap kabupaten hanya satu. Kota Bandar Lampung SMA 6, Lampung Tengah Punggur misalnya, kemudian Lampung Metro itu salah satu, dan seterusnya. Nah itu ternyata di visi kita ada tuh ya, yaitu berkarakter dalam lingkungan yang higienis. Artinya kita harus peduli lah terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita, di sekolahan. Misalkan ada sampah, siswa makan nggak buang sampah pada tempatnya. Gitu. Ya, itu adalah visi SMA 6, menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non akademik, berjiwa kewirausahaan berlandaskan iman, takwa dan berkarakter dalam lingkungan yang higienis. Visi ya. Lanjut untuk misi. Nah ini dia. Misinya ada 6 ya. 1. Menguatkan iman dan takwa melalui pembiasaan dalam aktivitas ibadah. Alhamdulillah ya, Pak Rizky Abdurrahman, Pak Madbrawi dan teman-teman semua, insya Allah kita masih ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih ingat nanti kepada camat gitu kan ya. Sholat 5 waktu, sholat duha dan lain-lain ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menguatkan iman dan takwa melalui pembiasaan dalam aktivitas ibadah. Kemudian yang nomor 2, membentuk warga sekolah yang memiliki karakter religius. Kita ada tuh kegiatan religius setiap Jumat
tapi gantian dengan olahraga. Alhamdulillah. Kemudian rohis ada ya, doa bersama, kegiatan-kegiatan literasi yang lainnya. Selasa, Rabu, Kamis ya kita ngaji dulu, kemudian disusun oleh pembina rohis sehingga kita dapat menikmati yang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran di pagi hari jam 7.15 sampai jam 7.30. Kemudian nasionalis, gotong royong, integritas dan mandiri. Jiwa nasional ya, jiwa nasional kita tinggi. Salah satunya apa ya kira-kira jiwa nasional? Ya kita mengikuti salah satunya upacara tuh, acara Hari Kartini kita pakai baju kebinekaan ya, kebaya Jawa, kebaya Sumatera misalnya. Itu salah satu contoh daripada nasionalis, peduli terhadap sesama teman, menghormati pahlawan yang telah gugur misalnya. Kemudian gotong royong ya, gotong royong kita, gotong royong terhadap semuanya. Kemudian selanjutnya adalah integritas ya. Integritas ini kita dipercaya menjadi seorang guru, menjadi membuat soal, mengawasi siswa. Itu kan karena kita berintegritas tinggi, diberi kepercayaan bahwa kita tuh bisa menyimpan soal tersebut sehingga tidak bocor misalnya, bisa mengawasi siswa yang sedang mengikuti ujian misalnya. Ini contoh yang paling mudah kita pahami. Kemudian dan mandiri. 3, menjaga dan memfasilitasi kebersihan diri ataupun lingkungan secara berkesinambungan. Ya, kebersihan diri kita berpenampilan menarik, siswa kita senang loh. Kalau mau masuk kelas tuh kayak Pak Jarul, sisiran dulu ya Pak. Nah, benerin ikat pinggang dulu, keren ya. Gitu. Iya, cuci muka dulu kan itu salah satu berpenampilan yang menarik. Tapi kalau kita kusut gitu, terus kayak bangun tidur, ya siswanya ikut tidur juga gitu. Makanya Bapak Ibu di sini kelihatan cerah hari ini ya. Bedaan kalau yang ibu-ibunya kan, lipstikan itu kan wajib sebetulnya ya, bedaan sama lipstikan itu untuk seorang wanita gitu, karena supaya kelihatan lebih cerah. Jadi kalau saya malu, saya nggak biasa lipstikan, nggak biasa bedaan. Contoh nih saya sendiri ya Bu Maya, ibu ini nggak pernah pakai lipstik yang merah gitu, senangnya yang nude. Dan yang penting kan lipstikan, dibeliin lipstik tuh sama Bu Maya sampean. Nah itu. Kemudian yang keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum. Nah itu salah satunya P5 ya. Kalau tadi pagi Pak Agus sudah ngomel-ngomel di ruang, sabar Bu Maya, sabar. Kemana guru? Dari kemarin kita sudah cek ya, saya sama Pak Oman sudah ke kelas-kelas untuk kelas 11. Kemana wali kelasnya? Kemana gurunya? Gitu. Kan udah tahu, udah diumumkan bahwa tanggal 2122 adalah P5, gaya hidup berkelanjutan dan bioteknologi ya. Nah itu. Wali kelasnya sampai hari ini nih, sekarang nggak ada. Untuk kelas 11, ada yang tidak ada, maksudnya bukannya tidak ada semua, ada yang tidak ada, tidak hadir. Jadi sampai kemarin ditanya sama wakil kurikulum, sudah komunikasi belum sama wali kelas? Sudah. Nah itu, jadi Bapak Ibu tolong ya, misi kita aja melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum. Tanpa dukungan dari Bapak Ibu ya nggak jalan. Kurikulum kita kan sekarang kumat, kurikulum merdeka. Merdekanya mandiri, tidak ada dana khusus dari pusat, nggak ada. Kalau sekolah penggerak, ya sekolah penggerak itu ada dananya. Besar Bapak Ibu kalau ada dananya, kita tidak ada. Tapi kita harus melaksanakan namanya kurikulum merdeka berubah mandiri gitu. Jadi dibiayai oleh sekolah itu sendiri. Kemudian yang kelima, memetakan dan melatih siswa sesuai potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler banyak, Bapak Ibu mungkin bisa baca tuh di depan ya. Ada PMR, ada rohis,
ada futsal, bola voli, bola kaki, basket, dan lain-lain. Itu sudah ada pembinanya dan ada pelatihnya. Nah, sehingga kurikuler tersebut bisa jalan. Normalnya seminggu sekali, normalnya. Tapi ada yang sebulan sekali, bahkan tidak mungkin itu Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, menerapkan kegiatan kewirausahaan dalam lingkungan sekolah. Bapak Ibu, kita ada kantin koperasi ya. Selain kita di sekolah belajar kewirausahaan, ada beberapa guru, bahkan ada guru P3K yang baru ya, dengan mapel kewirausahaan. Mungkin basicnya fisika bisa, biologi bisa, tapi dia bisa ke kewirausahaan, PKWU misalnya. Kita ada kantin koperasi, ada beberapa guru kita yang nitip makanan di situ. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang punya produk-produk yang lain buat tas. Sebelum Bapak pensiun itu ya, pernah buat dari apa itu, benang. Nah itu buat tas. Silakan, nggak apa-apa. Yang penting disesuaikan saja ya harganya. Kalaupun masih kejangkau, insya Allah. Kalau makanan insya Allah habis ya. Tapi ya bukan harga Yusi Akmal ya Bapak Ibu ya. Harganya harga pasar lah, 2.000 maksimal. Kalau Yusi Akmal ya nggak kebeli gitu. Kita kan guru dan guru. Berapa sih gajinya seorang guru? Kata saudara-saudara dulu ya, sebelum sertifikasi tuh guru itu sangat di bawah. Kalau kuliah di FKIP itu kuliahnya di FKIP. Banyak yang nggak mau, sekarang menjadi pilihan favorit jadi seorang guru. Nah itulah Bapak Ibu ya, terima kasih sudah mendengarkan visi misi, dan mungkin baru hari ini ya kita membaca, khususnya berada di ruangan ini, apa visi dan misi sekolah kita gitu. Dan ini gurunya nggak masing-masing, kita kan kumpulkan pengurus OSIS, mungkin pengurus komite dan beberapa orang guru. Apa sih visi kita rembukan, apa misi kita rembukan, jadi tercapai nih visi misinya.